Duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dengan setiap dari kita. Bersyukur untuk setiap dari kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kelima dalam rangkaian ibadah menuju perayaan Paskah yang akan dilaksanakan di gereja kita pada tanggal 5 April nanti. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mencari kebenaran versus membenarkan diri kita sendiri. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Saya mengajak setiap dari kita membuka Alkitab kita bisa membacanya secara bergantian. Saya ayat 57, jemaat sekalian ayat yang ke-58, begitu seterusnya sampai ayat 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak orang dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saya ingin memulai khotbah saya hari ini dengan sebuah kalimat. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang Kristen, setiap dari kita pasti ingin menjalani hidup yang benar. Setiap dari kita pasti memiliki kerinduan untuk hidup benar. Kita ingin hidup, menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma sekedar kelihatan baik di luarnya saja, tapi benar-benar baik dari dalam. Kita mau ambil tentu keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jujur meskipun tidak ada yang melihat. Kita mau hidup dengan integritas, bukannya mencari jalan pintas. Dan dalam relasi kita dengan sesama, kita tentu maunya mengampuni, bukannya menyimpan luka dan juga kepahitan. Kita rindu tentu kan memiliki hidup yang kudus, menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita lakukan. Intinya adalah kalau setiap dari kita ditanya, mau enggak sih kita itu hidup benar di hadapan Tuhan? Saya yakin kok jawabannya kita jawabnya mau. Karena tidak ada di antara kita yang ingin jadi penjahat. Tidak ada di antara kita yang hidup ingin melawan kehendaknya Tuhan. Kita ingin hidup di dalam kebenaran. Tapi pertanyaannya bukanlah kita mau atau tidak mau hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya apakah kita tetap mau hidup dalam kebenaran? Meskipun harga yang harus dibayar itu terasa mahal. Maukah setiap dari kita hidup benar, waktu itu hal tersebut berarti kita kehilangan kesempatan. Maukah setiap dari kita untuk mengampuni meskipun hal tersebut terasa kita yang kalah? Maukah kita tetap berkata jujur? Kalau harga yang harus dibayar itu kita malah dirugikan. Maukah kita taat kepada Tuhan? Ketika hal tersebut berarti kita harus melepaskan apa yang penting, apa yang berharga dalam hidup setiap dari kita. Saudara, ketika kita berada di titik tersebut, kita tahu hidup benar itu tidak mudah. Hidup benar itu terasa berat. Richard Baxter berkata demikian. Banyak orang yang mau ikut Kristus selama tidak ada harga yang harus dibayar.
Tentu setiap dari kita mau ikut Tuhan, tapi selama hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan kita. Selama kita tidak harus kehilangan apa yang penting, apa yang berharga, selama hal tersebut tidak terlalu memberatkan. Maka sebenarnya masalahnya bukan kita mau atau tidak mau ikut Tuhan. Tapi seringkali kita mau ikut Tuhan, tapi ojo soro-soro. Kita mau ikut Tuhan, tapi ojo abot-abot. Ada seorang pria muda aktif melayani anak Tuhan di gereja pelayanan sebagai pengurus. Dan dia juga seorang yang terkenal berintegritas dalam pekerjaannya. Semuanya dijalankan dengan jujur. Suatu waktu atasannya datang kepadanya untuk apa? Menyesuaikan sedikit laporan keuangan. Dia tentu tahu itu adalah hal yang salah. Tapi atasannya datang kasih ini, ketika melihat wajahnya kurang setuju, atasannya bilang, sudahlah, semua orang juga melakukannya. Yang sebelum-sebelumnya di posisi kamu juga melakukan hal ini. Dan kalau kamu melakukan hal ini, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk promosi. Di titik itu, apakah dia tidak tahu kebenaran? Tahu apa yang harusnya dilakukan. Harusnya tahu memang harga untuk melakukan kebenaran itu tidak murah. Tapi di sisi yang lain ada muncul pertanyaan yang lainnya juga. Kalau aku menolak ini, nanti relasiku sama atasanku gimana? Kalau aku tidak melakukan ini, aku dianggap tidak loyal, kemudian nanti aku dipecat dari pekerjaan ini, bagaimana? Dan di situ pergumulannya menjadi nyata. Karena memang bukan mau atau tidak mau, atau tahu atau tidak tahu kebenarannya apa. Tapi ketika harganya itu mahal, masihkah kita tetap mau taat, tetap mau melakukan apa yang benar? Dietrich Bonhoeffer dia berkata demikian. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk mati. Artinya apa? Artinya dari awal perjalanan mengikut Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Perjalanan mengikut Kristus itu kan menjadi perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Sehingga pertanyaannya ketika karena mengikut Kristus, harga yang dibayar itu harus mahal. Apa yang menjadi respon kita? Dan hari ini kita akan melihat bagaimana ketika kebenaran itu terasa memberatkan. Seringkali kita belajar untuk mematikannya pelan-pelan. Saudara, tidak ada di antara kita yang ingin dibilang orang yang jahat. Tidak ada. Sehingga akhirnya kita tidak menolak kebenaran itu secara konfrontatif. Tidak menolak secara langsung. Kita mungkin tidak berkata, aku tidak mau melakukan ini. Tapi kita memberikan alasan, kita memberikan penundaan, kompromi dengan alasan yang masuk akal. Dan pola ini bukan cuma ada dalam kehidupan setiap dari kita. Pola ini juga kita lihat dan kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ada sekelompok pemimpin agama, mereka tidak mencari kebenaran, tapi berusaha mencari alasan membenarkan diri mereka sendiri supaya apa? Kebenaran yang sejati itu tidak bersuara lagi di dalam kehidupan mereka. Matius 26 ayat 57 dan 59 dikatakan demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Di sini kita melihat bagaimana Yesus dibawa masuk ke rumah imam besar Kayafas. Bukan rumah sidang biasa. Ini adalah pusat otoritas rohani. Tempat di mana seharusnya hukum Taurat itu dijunjung, dijaga supaya tetap dilakukan dengan serius. Tapi Matius menuliskan satu keterangan yang sangat mengganggu. Bagaimana mereka berusaha mencari kesaksian palsu supaya Yesus dihukum mati. Perhatikan baik-baik keterangannya, bukan mencari kebenaran, bukan mencari faktanya bagaimana, tapi mencari kesaksian palsu. Artinya apa? Keputusannya sudah ada, agendanya sudah ditentukan, alur ceritanya itu sudah ditetapkan. Yesus harus disingkirkan. Yang belum ada cuma alasan aja yang bisa dibenarkan secara agama. Maka dari itu mereka berusaha mencari kesaksian palsu. Dan di sini kita melihat yang melakukan bukan orang sembarangan.
orang yang hafal kitab suci, orang yang hidupnya tampak benar di hadapan banyak orang. Kenapa mereka melakukan semuanya itu? Karena bagi mereka Yesus itu sudah terlalu mengganggu kehidupan mereka. Selama Yesus hidup berhadapan dengan para pemimpin agama itu, kita bisa melihat bagaimana Yesus membongkar pemahaman mereka tentang kebenaran. Yesus juga mempertanyakan otoritas mereka. Sebelum Yesus muncul, mereka orang-orang Yahudi selalu berkata, ya pokoknya kalau ahli Tauratnya, orang Farisinya bilang gitu, ya memang itu kebenarannya. Tapi Yesus mempertanyakan otoritas mereka. Dan Yesus menggeser pusat iman dari aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, ke sebuah relasi. Dari yang cuma tampak tampilan luar, ke kondisi hati seseorang. Dan bagi para pemimpin agama berbahaya. Karena kebenaran yang Yesus bawa itu mengganggu, merombak sistem rohani yang sudah apa? Mereka bangun sangat lama. Maka dari itu keputusannya jelas. Yesus harus disingkirkan. Bukan karena Yesus salah, tapi karena terang itu terlalu terang. Seperti yang Yohanes 1 katakan, terang yang sejati datang ke dalam dunia yang gelap dan kegelapan itu tidak suka terhadap terang tersebut. Saudara-saudara, pertanyaan pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Relasi kita dengan Tuhan. Kalau kebenaran firman itu menerangi sisi kehidupan kita yang gelap, apakah kita rela diterangi atau kita juga mematikannya pelan-pelan dengan berbagai macam alasan yang kita berikan? C.S. Lewis berkata demikian, kita sering ingin Tuhan seperti tukang servis, datang bereskan masalah kecil lalu pergi. Padahal kebenaran Tuhan itu datang untuk membongkar dan mengarahkan seluruh hidup kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis seringkali menjadi realita dalam kehidupan setiap dari kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan waktu ada masalah. Kita berdoa kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mencari Tuhan ketika hidup itu terasa mulai berantakan. Tapi setelah semuanya beres, setelah doa-doa kita terjawab, ya modenya kembali default. Ya sudah, ini hidupku, aku jalani sesuai dengan keinginanku. Seringkali tanpa kita sadari, kita mau Tuhan itu hadir. Tetapi selama tidak mengganggu kenyamanannya kita. Kita suka dengan Tuhan yang menolong hidup setiap dari kita. Tapi kita tidak suka dengan Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita. Tentu kita suka dengan berkatnya Tuhan. Kita mau Tuhan memberkati hidup kita. Tapi apakah kita mau hidup kita juga diarahkan oleh Tuhan? Seringkali kita lebih nyaman dengan Tuhan yang bisa kita atur daripada Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap dari kita. Tapi kita perlu tahu bahwa kebenaran Tuhan itu bukan cuma datang memperbaiki permukaannya aja, ganti packagingnya aja. Tapi kebenaran Tuhan itu mengubah hati kita. Membongkar, menyingkapkan, menelanjangi isi hati kita yang sebenarnya. Maka dari itu ketika kita tahu bahwa kebenaran Tuhan itu seperti itu, seringkali kita menolak kebenarannya. Ketika apa? Kebenaran Tuhan mulai masuk menyentuh area yang privasi, area yang buat kita ini penting, ini berharga, selama ini aku yang pegang kendali. Sehingga kita tidak menolak Tuhan sebagai penolong, tapi kita menolak Tuhan sebagai raja atas hidup setiap dari kita. Sehingga ketika kebenarannya mengganggu, mulai merasa tidak nyaman, seringkali kita diuji di situ. Apa kita sebenarnya mencari kebenaran atau cuma mencari pembenaran atas diri kita sendiri. Dan hal ini bisa kita lihat dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya cuma bahas 2 aja. Yang pertama, dari cara kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, seringkali apa yang kita doakan? Tuhan, tolong bereskan masalahku. Tuhan, ubah situasiku supaya menjadi lebih baik. Atau Tuhan, berikan jalan keluar.
Di sini kita melihat bagaimana semuanya itu fokusnya keluar, fokusnya ke keadaan, apa yang harus Tuhan lakukan bagi setiap dari kita. Tapi seberapa sering kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, ubah hatiku, tunjukkan salahku itu di mana. Ubah aku, walaupun itu tidak nyaman, tapi aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Mana yang lebih kita suka? Tuhan yang memperbaiki situasi hidup kita atau mengoreksi hati setiap dari kita? Seberapa sering kita berdoa dan kita lebih cepat minta supaya Tuhan itu mengubah orang lain daripada meminta supaya Tuhan itu mengubah diri kita. Dan jujur kalau kita lihat, seringkali doanya kita itu memperlakukan Tuhan sebagai tukang servis. Datang pas kita butuh, perbaiki masalah yang ada, setelah itu yes, go home, Tuhan pulang. This is my life, ini rumahku, sudah baik-baik aja, aku mau menjalankan sesuai dengan keinginanku. Tapi kita perlu mengetahui bagaimana doa itu bukan cuma meminta Tuhan bekerja bagi setiap dari kita, bekerja untuk menyelesaikan permasalahannya kita. Tapi Tuhan, doa yang sejati adalah membuka diri supaya Tuhan itu menunjukkan apa yang harus diubah dalam hidup setiap dari kita. Karena Tuhan bukan cuma mau mengubah keadaannya kita, Tuhan mau mengubah hidup setiap dari kita. Sehingga dalam doa yang kita naikkan, mari sama-sama kita mencari kebenaran Tuhan. Bukan cuma minta kebenarannya, itu membenarkan hidup kita, situasi hidup setiap dari kita. Lalu yang kedua, cara kita bekerja. Saudara, dalam pekerjaan kapan kita datang kepada Tuhan? Ketika dalam krisis, kita berdoa kepada Tuhan, ketika target tidak tercapai, ketika mulai goyah, kita mulai datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan tolong lancarkan pekerjaanku. Tuhan berikan hasil yang baik. Tuhan berkati usahaku. It's not wrong, enggak salah berdoa seperti itu. Tapi the question is, what happen next? Apa yang terjadi setelah kita berdoa, mendoakan hal tersebut? Setelah pekerjaan lancar, setelah target tercapai, setelah usaha mulai stabil, where is God? Di mana Tuhan? Biasanya ya udah di samping. Oke Tuhan, thanks God. Oke, sekarang aku lakukan ini sesuai dengan caraku lagi, sesuai dengan agendaku, sesuai dengan ambisi yang aku miliki. Sehingga akhirnya Tuhan itu cuma kita datangi ketika kita butuh aja, ketika sedang di dalam krisis. Tapi kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap proses. Kita mau Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, tapi kita mau enggak? Kalau Tuhan juga kasih tahu bagaimana cara yang benar untuk mengerjakan pekerjaan ini. Karena Tuhan bukan cuma mau memberkati kita, tapi Tuhan mau hatinya kita. Apakah kita bekerja dengan integritas? Apakah kita jujur saat tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap mau setia meskipun tidak dihargai? Apakah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan atau hanya diri sendiri? Saudara-saudara, sudahkah kita bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai raja dalam pekerjaan kita, atau dia cuma kita jadikan Tuhan itu sebagai tukang servis saja yang benerin permasalahan yang ada dalam pekerjaannya kita. Tuhan bukan cuma mau memberkati pekerjaan kita, tapi kebenaran Tuhan itu seharusnya juga mengubah cara kita bekerja, motivasi kita dalam bekerja dan tujuan kita bekerja. Sehingga mari dalam pekerjaan kita juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan ini yang harus kita ingat bersama-sama. Selama Yesus cuma kita datangi saat butuh, maka kebenarannya akan mengganggu kalau tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi ketika dia kita akui sebagai raja, kebenarannya jadi jalan hidup. Dan ini jelas yang jadi permasalahan bagi para pemimpin agama pada waktu itu. Mereka terlihat dekat dengan Tuhan, mereka rajin ibadah, hafal firman, aktif secara rohani. Tapi masalahnya ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka bukan datang kepada Tuhan itu sebagai raja.
Mereka cuma menggunakan Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Supaya mereka terlihat rohani, mempertahankan posisi mereka, menjaga image mereka di depan orang lain. Supaya mereka merasa diri mereka itu lebih baik, lebih benar dari orang lain. Maka tidak mengherankan ketika Yesus sang kebenaran yang sejati itu datang dalam kehidupan mereka. Sangat mengganggu. Karena selama Yesus hidup, Yesus membongkar kemunafikan mereka, menegur hati mereka yang keras, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Gak nyaman. Gak nyaman sekali berada dalam kondisi yang seperti itu. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan setiap dari kita? Mungkin hari ini kita tidak se-ekstrim para pemimpin agama pada waktu itu. Tapi jujur, setiap dari kita juga memiliki kecenderungan yang sama. Kita ingin Tuhan yang sesuai dengan versinya kita. Kita ingin kebenaran yang sesuai dengan versinya kita. Bukan kebenaran yang mengatur hidup setiap dari kita. Maka dari itu pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa benar-benar mencari kebenaran bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita mau diubahkan oleh kebenaran tersebut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada kebenaran tanpa agenda pribadi. Datang kepada kebenaran tanpa agenda pribadi. Inilah yang dapat kita lihat dalam teks kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Para pemimpin agama itu datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka datang dengan agenda mereka sendiri. Mereka apa sih? Ingin supaya Yesus itu dihukum mati. Maka dari itu mereka mencari kesaksian palsu bukannya mencari fakta. Agendanya sudah ditetapkan, cuma tinggal mencari argumen pendukung aja. Supaya agendanya berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan tanpa masalah. Dan bukankah itu menggambarkan kehidupan setiap dari kita? Serangkali kita datang kepada Tuhan bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi kita datang dengan agenda. Kita sudah punya keputusan, cuma datang kepada Tuhan, minta Tuhan ACC aja. Tuhan berkati keputusan tersebut. Kita sudah punya pendapat, lalu kita cari ayat pendukung aja untuk mendukung apa yang kita percayai itu. Kita sudah yakin kalau kita itu benar, maka dari itu kalau ada yang mengkritik kita tidak suka. Kita maunya suara yang mendukung posisinya kita. Dan kita harus sadar, selama kita masih punya agenda pribadi, kita tidak akan pernah benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak netral. Masih ada yang kita inginkan dalam hati setiap dari kita. Keinginan untuk tetap benar, keinginan untuk menjaga harga diri, keinginan tidak mau disalahkan, keinginan tidak mau berubah. Dan akhirnya ketika kita terbiasa datang kepada kebenaran untuk mencari agenda, akhirnya kita bukan mencari kebenaran, tapi cuma cari kebenaran yang sesuai dengan keinginannya kita saja. Sehingga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama, mereka cari kesaksian palsu, gak ada yang pas, mereka terus berusaha, mereka bukan membuka diri, mengevaluasi, jangan-jangan kita yang salah, enggak. Karena mereka ingin meloloskan agenda pribadi mereka sendiri. Tujuannya jelas, bukan menemukan kebenaran, tapi untuk membenarkan diri mereka di hadapan Yesus. Dan hal ini terjadi juga dalam kehidupan seorang raja. Dalam perjanjian lama yaitu Raja Saul. Kita tahu dalam 1 Samuel 15, Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek, semuanya, tidak ada yang terkecuali. Tapi Saul tidak melakukan hal tersebut. Masih ada hewan yang baik, hewan yang bagus, rajanya juga tidak dibunuh. Ketika Samuel datang, terus menegur, kenapa kok kamu tidak taat sama firman Tuhan? Raja Saul memberikan alasan, pembenaran. Dia bilang, oh kalau hewan-hewannya itu nanti kami mau mempersembahkan kepada Tuhan. Alasan yang kelihatan rohani, alasan yang kelihatannya benar tapi sebenarnya cuma pembenaran diri sendiri. Karena apa? Karena Saul sudah punya agenda. Sekarang cuma cari alasan aja untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati. Karena ketika kita datang kepada kebenaran dengan agenda kita sendiri, bahkan kita bisa pakai Tuhan untuk membenarkan diri kita.
Kita bisa bilang, ini kan buat pelayanan, ini kan buat kebaikan bersama. Yang penting niatnya baik. Padahal salah, ya memang salah. Itu cuma alasan aja untuk membenarkan diri kita sendiri. Sehingga pagi hari ini ketika kita datang kepada kebenaran, pertanyaannya bukan apakah aku tahu kebenaran. Karena kebenaran itu sudah disingkapkan pada setiap dari kita, firman Tuhan di depan kita. Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana kita datang kepada kebenaran. Apakah dengan hati yang terbuka atau dengan agenda yang tersembunyi. Karena kita bisa datang kepada kebenaran, tapi kalau dengan agenda pribadi kita sendiri, kita bisa baca Alkitab. Tidak ada yang berubah. Kita bisa dengar firman Tuhan setiap hari Minggu di gereja, setiap hari di perjalanan, putar Bahtera Yuda, kita dengerin khotbah, putar di YouTube. Nothing change, tidak ada yang berubah. Karena kita sebenarnya bukan mencari kebenaran Tuhan. Kita cuma mau membenarkan diri kita sendiri. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah merespon kebenaran dengan rendah hati. Kalau kita lihat dalam sidang ini ketika kesaksian palsu diajukan, Yesus diam. Sampai satu momen mahkamah agamanya bilang, apakah engkau anak Allah, sang Mesias itu? Dan Yesus jawab, ya aku adalah Mesias. Tapi apa yang menjadi respon mereka? Mereka mengoyakkan baju mereka, menuduh Yesus menghujat dan mulai meludahi dan memukul dia. Pertanyaannya kenapa? Karena harapan mereka akan Mesias itu tidak diwakili oleh Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka menginginkan seorang Mesias yang bisa membebaskan mereka, yang kuat secara politik, membebaskan mereka dari penjajahan, meninggikan bangsa mereka sendiri. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus datang dengan kerendahan hati, melayani, bahkan berbicara tentang penderitaan dan salib. Tapi kalau dilihat selama Yesus melayani, ya semuanya itu terbukti. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tergenapi di dalam Yesus. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, hidup tanpa celah, ajarannya penuh dengan otoritas dan tidak ada yang bisa menyangkal hal tersebut. Tapi mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena ketika mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias, berarti mereka harus merendahkan hati. Harus mengakui kalau mereka selama ini itu salah. Harus melepaskan konsep mereka yang salah tentang Mesias. Mereka harus tunduk pada kebenaran yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga seringkali dalam relasi kita dengan kebenaran, kenapa kok dia melayani tapi kok melakukan hal ini? Kan sudah tahu seharusnya seperti ini. Karena permasalahannya bukan kurangnya bukti, tapi kurangnya kerendahan hati. Dan itu juga menggambarkan hidup setiap dari kita. Karena jujur kita punya versi Tuhan kita sendiri. Kita berharap Tuhan bekerja dengan cara yang kayak gini. Menjawab doa-doa kita. Mengikuti rencana kita. Tapi ketika kebenaran Tuhan datang dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, maka kita datang merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita, taat menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut. Saya yakin banyak di antara kita tahu dengan seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis. Dia adalah seorang apologet yang terkenal, penulis yang bagus, orangnya sangat pintar dan sangat logis. Tapi tahukah setiap dari kita dulu dia bukan orang percaya, dia orang ateis. Tapi oleh anugerah Tuhan di satu momen akhirnya dia percaya kepada Yesus. Tapi yang menarik dalam kesaksiannya dia bilang seperti ini, bahwa butuh waktu yang panjang buat dia untuk apa? Untuk bisa percaya kepada Yesus. Bukan karena masalah kurang bukti, enggak. Karena dia belajar, dia membaca, dia menganalisis semuanya dan dia bilang, semakin dia menyelidiki kekristenan, dia harus berkata, ini tuh masuk akal. Tidak bisa diabaikan, bukan sekedar cerita. Tapi tetap tidak bisa percaya. Susah untuk percaya. Kenapa? Karena dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau merendahkan hatinya menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja atas hidupnya.
Dan seringkali dalam hidup setiap dari kita tahu apa yang benar, apa yang firman Tuhan katakan. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita melakukannya? Karena sekali lagi pertanyaannya bukanlah apakah kita tahu kebenarannya, kita tahu apa yang benar itu, tapi apakah kita mau merendahkan hati, menundukkan hati kita kepada kebenaran tersebut. Karena selama kita tidak mau menundukkan hati kita kepada kebenaran itu, kebenaran ya kebenaran aja, tahu-tahu aja. Tapi kita tidak pernah akan taat melakukannya, mempraktekannya dalam hidup setiap dari kita. Yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah mengasihi kebenaran lebih dari diri sendiri. Saudara, ini adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kenapa? Karena pada akhirnya selama kita itu tidak mencintai kebenaran lebih dari segala hal yang ada di dunia ini, kita akan terus mencari alasan supaya apa? Kita tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dan itu yang terjadi dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Kenapa kok mereka membunuh Yesus? Kenapa kok mereka mencari kesaksian palsu pada Yesus? Karena mereka lebih mencintai posisi mereka. Mereka lebih mencintai kehormatan mereka, pengaruh mereka, dan identitas mereka sebagai pemimpin rohani pada waktu itu daripada kebenaran itu sendiri. Sehingga karena kebenaran itu, Yesus itu mengancam posisi mereka, mengancam kehormatan mereka. Singkirkan, matikan pelan-pelan. Supaya kebenaran tersebut tidak bersuara lagi di dalam kehidupan mereka. Dan selama dalam hidup setiap dari kita tidak mencintai kebenaran lebih dari yang lainnya, maka kita cuma akan menggunakan kebenaran untuk membenarkan diri kita sendiri. Dan ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena selama kita lebih mencintai harga diri kita daripada kebenaran, ketika ada orang yang menegur kita akan bilang, gak sopan nih orang ini. Aku disakiti, diserang, direndahkan. Dan kita tidak mau menerima kebenaran itu. Karena apa? Karena kita lebih mencintai harga diri kita daripada kebenaran. Selama kita lebih mencintai kenyamanan hidup daripada kebenaran, maka ketika taat itu artinya harus keluar dari zona nyaman, kita akan cari alasan. Kita akan terus menunda. Kita tidak mau taat. Kita bilang susahlah, kondisinya tidak memungkinkan lah. Padahal karena membuat kita harus keluar dari zona nyaman hidup kita. Selama kita lebih mencintai penilaian orang lain daripada kebenaran, maka ketika taat itu berarti kita harus terlihat lemah, terlihat salah, terlihat tidak sempurna di hadapan orang lain. Maka kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan menaati kebenaran firman Tuhan. Tahu, tapi tetap tidak dilakukan. Karena ada hal yang lebih kita cintai daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena sekali lagi pertanyaannya bukanlah apakah kita tahu kebenaran, tapi adakah yang lebih kita cintai daripada kebenaran itu sendiri. Saudara, ada seorang pemuda yang menjanjikan bernama Travis Kalanick. Dia adalah seorang pendiri Uber, dia CEO Uber. Dia memiliki ide yang bagus, visioner, punya keberanian, dan akhirnya perusahaan Uber itu berdiri dan menjadi sukses. Dia melihat bagaimana banyak orang memakai jasanya dan bisnisnya itu terus berkembang. Tapi dalam perkembangan bisnisnya itu ternyata ada berbagai macam permasalahan. Budaya yang sehat sekarang menjadi toksik, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dan ada banyak sekali laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi dalam perusahaannya itu. Dia mengetahui semuanya itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia merasa ini penting nih pekerjaan ini. Kalau aku kasih tahu kebenarannya ini, orang lain bakalan mikir apa? Nanti kalau perusahaan gara-gara kebenaran ini terus merosot, bagaimana dengan kesuksesan dari pekerjaanku? Dan di sini terlihat bagaimana dia lebih mencintai kesuksesan perusahaan yang bertumbuh daripada kebenaran itu sendiri. Sehingga akhirnya yang terjadi, akhirnya kebenaran itu terkuak. Dan dia harus mundur dari jabatannya sebagai CEO dari Uber itu sendiri.
Saudara-saudara, apa yang lebih kita cintai daripada kebenaran? Ketika kebenaran itu harus menghilangkan kenyamanan kita, ambisi kita, berlawanan dengan keinginan kita. Apakah kita tetap mau memilih kebenaran daripada yang lainnya? Hari ini kita belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi pencari kebenaran, pelaku firman dalam hidup setiap dari kita. Yang pertama, datang kepada kebenaran tanpa agenda pribadi. Karena bukannya kita tidak tahu kebenaran, tapi sikap kita ketika kita datang kebenaran. Apakah dengan hati yang terbuka atau dengan agenda pribadi. Lalu hal yang kedua, merespon kebenaran dengan rendah hati. Apakah kita mau menundukkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan? Dan yang terakhir, mencintai kebenaran lebih dari diri sendiri. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mencintai Kristus, sang kebenaran itu. Sehingga kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Karena kita tahu, Kristus sudah terlebih dahulu mencintai setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau, sang kebenaran itu sudah datang mencari kami terlebih dahulu. Dan tolong setiap dari kami ketika kami sadar betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami juga mau hidup dalam kebenaran. Biarlah setiap dari kami boleh datang kepada kebenaran tanpa agenda pribadi. Kami mau meresponi kebenaran dengan kerendahan hati. Dan terlebih lagi, biarlah kebenaran-Mu itu lebih kami cintai dari apapun yang ada dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengajak